Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an, amma ba'du. Hadirin jamaah majelis ta'lim yang dirahmati oleh Allah, marilah dalam kesempatan ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kali ini akan kita bahas dosa besar yang ke-16, yaitu pemimpin penipu dan penganiaya rakyat. Pemimpin penipu dan penganiaya rakyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-42. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqqi ulaika lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Jadi orang yang mendolimi orang lain, mendolimi manusia lain, itu jelas akan dapat azab yang pedih, terutama bagi para pemimpin, lebih-lebih yang punya rakyat. Nanti hadis-hadis selanjutnya, ayat selanjutnya, begitu pula hadis selanjutnya nanti kaitan dengan pemimpin yang kecil sekalipun juga sama. Kalau dia sebagai pemimpin punya rakyat, maka masuk di sini semuanya. Misalnya apa? Ketua takmir, ketua takmir, Pak RT misalnya, dan seterusnya, naik semuanya. Atau pimpinan ranting atau apa ya? Atau yang lain sebagainya. Intinya dia sebagai pemimpin dituakan, tapi dia malah nipu rakyatnya, mendolimi rakyatnya, dia masuk di sini, jelas akan dapat adab yang pedih. Nah, biasanya kalau dia mendolimi orang lain, terutama jadi pemimpin, dia pun juga akan melampaui batas di muka bumi ini tanpa hak. Maksudnya apa? Dia pasti melanggar aturan-aturan. Bisa jadi dia bikin aturan sendiri, dia langgar sendiri. Dia ngomongnya di depan baik, tapi ternyata dia yang langgar sendiri. Na'udzubillah min syarri dzalik, melanggar omongannya. Ayat yang lain juga disebutkan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-42 43. La tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Dan janganlah sekali-kali kamu wahai Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang dolim. Maksudnya wong dolim kok ditekni piye to ya Allah, misalnya sing dolim sampai lengser ya tetap dolim wae misalnya. Atau dolim kok diam tambah jaya saja misalnya. Padahal diketahui Allah nggak lalai dari apa yang dia lakukan. Kenapa gitu? Karena sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata manusia terbelalak. Maksudnya dikasih tangguh sampai kiamat atau sampai dia mati. Harapannya kenapa dikasih waktu tangguh ini? Harapannya kalau dia buruk segera taubat dari itu.
Jadi harapannya dia mau bertobat. Kalau dia nggak mau bertobat ya nanti ya di hari kiamat nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia sudah baik diharapkan ditingkatkan kebaikannya. Kalau dia masih buruk atau mendolimi orang lain ya segera taubat dari itu, minta maaf kepada orang yang pernah dia dolimi. Dan inilah kelebihan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau umat-umat terdahulu mereka melakukan kedoliman, mereka melakukan kesalahan atau kemaksiatan, diingatkan nggak mau, diingatkan sekali dua kali nggak mau, langsung diadab gitu aja sama Allah. Langsung dihancurkan gitu aja dengan angin sorsor atau dengan hujan terus menerus atau dengan dibaliknya tanah tanah tempat tinggalnya sampai seperti itu, atau dihancurkan dengan banjir bandang atau dengan apapun semau Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau zaman umat-umat zaman dulu mereka melakukan kesalahan langsung diadab, atau kalau orang Yahudi ada yang langsung dikutuk jadi kera misalnya, ada kutuk jadi kera, ada yang jadi babi gitu. Nanti silahkan cari dalam surat Al-Baqarah, mereka itu ada yang dikutuk jadi kera. Makanya nanti akan ada teori Darwin, teori evolusi Darwin itu. Yaitu karena memang nenek moyangnya kera dulu, pernah dikutuk jadi kera lah gitu loh. Ya, naudzubillah min syarri dzalik. Jadi itu karena mereka melakukan kesalahan langsung dikutuk oleh Allah, atau mereka diperintahkan untuk bunuh diri ya, karena memang harus seperti itu. Itu ada ayatnya. Makanya kalau orang-orang mana Jepang atau mana, nah itu harus harakiri, harus bunuh diri atau apalah yang itu ada, karena memang umat-umat terdahulu untuk menebus kesalahannya, untuk taubatnya harus seperti itu. Nah, kalau umat Muhammad tidak diperlakukan sama, diberi keistimewaan. Keistimewaannya apa? Dikasih waktu tangguh sampai hari kiamat atau sampai dia mati. Untuk apa? Harapannya mereka mau taubat. Jadi seperti itu, kalau melakukan kesalahan dia mau tobat. Kalau udah baik ya ditingkatkan kebaikannya, diistiqomahkan. Kalau belum baik segera memperbaiki diri. Kalau banyak maksiat segera tobat dari kemaksiatan. Kalau belum berbakti sama orang tua ya segera berbakti sama orang tua. Belum baik dengan tetangga ya segera berbuat baik pada tetangga. Atau kesalahan-kesalahan apapun itu segera diperbaiki sekarang. Itu ada adalah kelebihan yang Allah berikan kepada umat Muhammad ini. Namun ya kembali lagi, ini dikatakan kelebihan atau keutamaan atau kelebihan yang diberikan kepada umat Muhammad bisa, tapi bisa jadi yang jelek ya tambah jelek. Apalagi orang yang nggak percaya dengan hari kiamat ya udah nggak memperhatikan itu. Buktinya aku dolim ya terus rapopo, aku ya tambah kaya aja. Korupsi 271 triliun ya ke 6 tahun setengah. Sebarku kan cek sugih misalnya. Ngapain harus pusing-pusing harus jadi orang baik? Yang penting di depan pengadilan jadi orang baik ya gitu aja. Belakangnya urusan lain gitu. Itu kalau kalau dia tidak memanfaatkan waktu tenggang ini untuk segera taubat, dia akan tambah jelek. Nah, terus kenapa kok Allah terkadang ada orang-orang seperti itu ya ben nek guru saya itu sundukane gen kebase. Jadi dosane dia. Sesuk bakare kan puas tenan. Jelas kesalahanmu neraka wae ngono wis rasane ada setengah-setengah. Makanya orang jelek tambah jelek itu kan memang seperti itu, supaya masuk neraka wis jelas kamu melakukan kejelekan itu dan kamu nggak mau tobat sampai matimu, itu sebagai saksi bukti bahwa dirimu melakukan kejelekan. Naudzubillah min syarri dzalik. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim kalau melakukan kesalahan segera taubat kepada Allah, harapannya diampunkan kesalahan-kesalahan itu. Nah, ciri-cirinya dalam surat Ali Imran kan disebutkan
idza kan fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu nadimin. Jadi mereka ketika melakukan kesalahan atau mendolimi diri mereka sendiri, mereka segera ingat kepada Allah, segera minta ampun kepada Allah, dan mereka sadar bahwa tidak ada yang bisa mengampunkan kesalahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yusiru ala ma fa'alu dan mereka tidak melanjutkan kejelekan tambah kejelekan lagi. Itu sifatnya orang beriman. Kalau melakukan kesalahan segera ingat Allah, segera mendzikrullah, segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau orang jelek ya tadi, jelek ora apa-apa wae. Nah, buktine ya penak misalnya. Nah, kalau seperti itu ya naudzubillah min syarri dzalik. Ya, di hari itu, di hari di mana mata manusia terbelalak, mereka datang bergegas dengan mengangkat kepalanya. Sedang mata mereka tidak berkedip dan hati mereka kosong. Maksudnya ya udah belalak melongo apa nih, ya tenan ya di adab tenan, adab depan mata, udah nggak bisa ngapa-ngapain karena melihat adab tadi. Intinya Allah tidak mungkin membiarkan atau lalai dari orang yang berbuat dolim. Tetap ada balasannya. Lemah teles itu ora gur nek apa jenenge. Nek gur kita dikasih terus lemah teles semoga Gusti Allah sing bales. Kuwi ora gur pas apik, sing elek ya padha. Gusti Allah sing bales ngono wae. Bener ta? Lemah teles ngono ki ya kabeh nek apik ya dibalas apik, sing elek ya dibalas elek. Itu semuanya ora gur pas enek wong nyantuni atau nggak berbuat baik pada kita terus kita balas lemah teles dan seterusnya. Orang gor kuwi tok. Tapi kalau kita didolimi udah lemah teles wis. Selesai, nggak usah kita gondok sama dia, udah biarin. Nggak usah berteman dengan dia kalau memang dia nggak taubat, nggak minta maaf, udah biarin. Jadi seperti itu. Allah membalas itu semuanya, yang baik dibalas dengan kebaikan, yang jelek dibalas dengan kejelekan. Di surat Asy-Syu'ara disebutkan orang-orang zalim kelak akan mengetahui tempat mana mereka akan kembali. Maksudnya apa? Yang orang zalim itu akan tahu tempat kembalinya. Selamanya seperti itu. Wis ngerti dhewe wong elek mesti ya mlakune ning kancane wong elek-elek ngono. Sesuk ning akhirat ya padha, wong elek wis wah wis ora pantes mlebu surga, dosa kok akeh. Neraka dhewe wis nyingkir dhewe. Apa ki yo? Mereka tahu tempat mana mereka akan tuju, akan kembali wis ngerti dhewe. Dadi ning padang mahsyar itu sudah ketahuan wah wis ngene iki dosa kok elek wis jelas, apalagi sampai keringetnya menenggelamkan dia. Naudzubillah, kan ada yang keringetnya sampai mata kaki, ada yang sampai betis, ada yang sampai paha, sampai pusar, sampai dada, ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya. Itu kan karena dosanya. Nek wis ngerti ngono kuwi, wis arep mengharap surga ya jelas ra iso. Jadi seperti itu, mereka akan tahu sendiri tempat kembalinya, wis ngerti. Ora mungkin ya Allah aku ngene iki mbok diampuni, pengen mlebu surga, ora iso. Waktu itu sudah tidak ada minta ampun, tidak ada penyesalan pada hari itu. Jadi nyesal itu ning buri biasanya, tapi sebelum kita nyesal di belakang di akhirat nanti, ya segera kita menyesali semua kesalahan kita perbaiki itu dengan kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan ibadah-ibadah yang lain untuk menghapus kejelekan itu tadi. Nah, disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat ke-79, "Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun." Jadi ini kaitan dengan Bani Israel wong Israel, wong Yahudi. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Jadi mereka orang Bani Israel, orang Yahudi itu dilaknat melalui perantara lisannya Nabi Daud dan Nabi Isa alaihi salatu wassalam.
Kenapa kok mereka dilaknat? Kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu, karena mereka ketika melakukan kemungkaran mereka tidak saling mengingatkan di antara mereka. Labi sama kanu yaf'alun, itu seburuk-buruk orang yang melakukan kejelekan itu seperti itu. Ketika ada maksiat, ada kesalahan di sekitarnya tidak diingatkan. Kalau udah seperti itu, kalau dibiarkan berarti podo-podo wong elek. Jadi misalnya ada kejelekan, kalau kita sebagai orang baik melihat kejelekan pasti harus ngingkari itu. Kalau tidak, itu berarti ya kita sama. Jadi seperti itu. Makanya kalau ada maksiat, sedikit kita biarkan. Lama kelamaan itu dianggap biasa. Contohnya pacaran dulu ketika tahun 80-an itu ya tabu, isin, delik saiki golek delikan jarene. Nek saiki jek golek delikan, seseorang delik. Ya Allah. Orang berpacaran, hubungan suami istri, bukan istrinya tapi hubungan intim seperti itu di tempat, di jalanan. Nanti disebutkan dalam hadis, tanda hari kiamat melakukan maksiat seperti itu di jalanan. Orang terbaik, orang baik yang ada pada waktu itu cuman bilangnya apa? Mbok aja ning dalan, mbok ning kono ning mburi tembok kono. Ngono sampai omongane. Kok bisa seperti itu? Karena tadi bergesernya zaman tadi. Maksiat dibiarkan, kesalahan kecil dibiarkan, dianggap wah biasa. Oh, ya salah tapi ya wis lah. Lama kelamaan jadi seperti awalnya pacaran jelek, lama kelamaan pacaran biasa. Nek ora duwe pacar diisin-isin malah saiki. Lah sesuk ngono kuwi sampean. Zina itu sampai di tengah jalan. Wis ra nganggo tutupan, ra nganggo isin, wis ra nganggo. Itu kenapa kok gitu? Karena tadi kalau tidak diingkari ya lama kelamaan jadi biasa. Berarti kalau kita nggak ngingkari berarti kita sama-sama jeleknya gitu loh. Makanya di Bani Israel, kaum Bani Israel itu mereka dilaknat karena ini tadi, mereka tidak mengingkari hal-hal yang mungkar, kesalahan yang terjadi yang dilakukan oleh orang di antara mereka. Lebih-lebih misalnya koncone dhewe sing korupsi masuk ya di ngomongin ning KPK ngono ya. Atau korupsinya bareng-bareng masuk ya nyakot liyane ngono ya. Nah itu kan karena ya sesama orang jelek kan gitu. Atau sesama bisa jadi pencuri itu kan pakai komplotan. Ya kan terkadang nyuri itu enggak cuma satu orang, itu pakai komplotan, pindah ngomong ke semua nungguin kabeh aslinya koncone kabeh koncone pencuri. Seperti itu. Yang tahu bahwa Anda pencuri kok dia biarkan, itu aslinya ya podo-podo elek mau. Jadi tutupi itu akan terjadi. Kenapa? Karena podo-podo elek. Atau contoh yang lain, kalau misalnya minuman keras nek sesama podo-podo peminume kuwi ya biasa wae. Tapi nek misale kancane masjid ngerti ngene kan ya peke bu tetepan. Ngerti iki elek ngerti jane. Jadi seperti itu. Atau misalnya nek wong jenggoten kayak aku lewat ngono. Wong ngombe-ngombe ngono ya dideleki ya. Ada sing sadurunge ngono iki. Aku lewat nang deleki sik ya. Kok ngono ya? Karena dia malu, tahu tempatnya bahwa dia itu melakukan kesalahan, bahwa dia itu salah. Bahkan nanti ayatnya sebelumnya tadi kan disebutkan mereka tahu tempat kembalinya mana, yang ngerti jane. Kuwi elek jane wis ngerti. Ketemu wong apik jenggoten apa meneh jubahan ngono kuwi mlaku wis peti kabeh delikne wis. Ya seperti itu. Padahal aku jenggoten ya gur lewat tok, omahku ya gur kono lewat, kudu lewat kono. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan. Rasulullah SAW bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang menipu kita, maka dia bukan termasuk golongan kita. Maksudnya apa? Menipu orang muslim.
menipu rakyatnya. Orang yang menipu rakyatnya bukan golongan kita. Ini kaitan dengan orang Islam. Kalau dia ngakunya Muslim, jadi ini demokrasi sesuai dengan agama terbanyak. Agama terbanyak di Indonesia Muslim, ya toh? Pemimpinnya Muslim kan gitu. Ambuh ning Solo ya pernah si mimpin ra Muslim, ya toh? Nah ya wis, omong kosong demokrasi itu. Kita lanjutkan. Kudune pemimpinnya Muslim, rakyatnya kebanyakan Muslim. Pemimpinnya bohong, udah dia bukan termasuk orang Muslim. Hadisnya jelas, barang siapa yang menipu kami, menipu orang Muslim, menipu rakyatnya, maka dia bukan dari golongan kami. Lah terus golongannya siapa? Golongannya penipu, gitu loh. Pemimpin kok nipu, ya udah, bukan golongan orang Islam pasti. Pokoknya kita udah hidup lama, pilkada, pilpres dan lain sebagainya, wis. Ketika arep pil-pil ngono ku mau, pilihan apa wae ku mau, wah janji mulu-mulu. A tekan Z. Semua dijanjiin. Barang tadi, ya wis. Mana yang dia jalankan? Dijalankan awalnya makan siang gratis, misalnya. Medun. Dananya per A piro awalnya? 15 medun medun terus. Lah nek medun terus lah sing masak gelem ora oleh hewe itu apa-apa malah. Go kucing akhirnya. Nah susunya mana, buahnya mana, sayurnya mana, kan ngono tetepan. Ya akhirnya ya itu tadi, karena dia ngomong tanpa mikir. Ketika kampanye gue ya sekurang waton ngomong ngono wae. Dia nggak mikir nanti harus melakukan apa, dia nggak mikir. Ya kita memang harus dukung pemerintah sekarang untuk menjalankan apa yang dia janjikan dulu. Tapi kan yo secara logis kok abot, dana dari mana kan gitu. Nah ini yang tentunya kaitan dengan bohong, itu yang jelas. Belum lagi kebohongan-kebohongan pemimpin-pemimpin sebelum kita, banyak sekali, silahkan cek sendiri. Ya udah, kalau udah pernah bohong itu pasti akan bohong lagi. Misalnya dari kecil, dari Pak RT wis ngapusi, saya sudah di RW saya ngapusi. Sing dihapusi lho oke mesti. Dadi Pak Lurah ya mesti sing dihapusi saya oke. Terus munggah terus tekan presiden atau tekan duri presiden sekalipun, kalau dia sejak awal tidak ikhlas pengen mimpin, dia jujur, enggak mungkin. Apalagi pemilu zaman sekarang semua pakai duit untuk maju jadi calon aja butuh duit dan seterusnya dan seterusnya. Butuh modal, lah modal itu kok ngendi? Nah, modal itu bareng tadi yang balik modal. Itu udah banyak pelaku-pelaku yang mengakoni dewi kabeh. Itu untuk jadi seperti ini aja harus minimal keluar segini. Itu minimal. Lah sing maksimal piro kan udah ngerti ta. Lah keluar apa? Sampai ada yang bilang misalnya minimal 5M. Lah kuwi dalam waktu 5 tahun ketika dia jabat, dia gajinya ra mungkin tekan 5M. Lah terus balik kene modal 5M kok ngendi? Kan ya tetep nek ra ngapusi ya ra mungkin itu. Ya masa ya apa jenenge ngetoki duit gratis gitu aja omong kosong. Tetap minta balik modal kan pasti. Minimal balik modal minimal. Nah, jalur ganti mesti. Ya itu pasti mintanya lebih jenenge. Aku kerja seperti ini kor balik modal tok ya rugi jenenge kan ngono akhire. Naudzubillah min syarri dzalik. Sabda beliau yang lain, ad-dulmu dulumat yaumal qiyamah. Kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Padahal tadi ketika sholat Jumat tadi sudah saya sampaikan bahwa di suatu masa ketika di akhirat nanti sebelum masuk surga itu semua akan berada di tempat yang gelap.
Yang menyinari itu anggota tubuh kita yang kena air wudhu kan gitu. Pernah kena air wudhu maka akan bersinar. Nah kalau dia baliknya dolim, ya dia nggak mungkin dapat itu tadi. Dapat apa namanya sinar itu tadi, karena dia kegelapan demi kegelapan. Disebutkan di sini bukan adulmu kedoliman. Dolim siji itu aja dulumat yaumal qiyamah, kegelapan demi kegelapan. Maksudnya kegelapannya itu nggak cuma satu tok. Kedoliman satu itu kegelapannya banyak. Lah nek jenengan kedolimannya melakukan kedoliman banyak, bohongi orang banyak, merugikan orang banyak, udah naudzubillah. Wis jelas neraka sedewi. Enggak mungkin dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Memang benar disebutkan dalam 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari di mana tidak ada naungan pada hari itu, yakni di hari kiamat. Itu salah satunya, pertama itu adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Memang dapat naungan, kuwi syaratnya adil. Nera adil ngisor dhewe kuwi, naudzubillah. Kebalikannya, kalau dia baik jadi yang pentolan orang baik, tapi kalau dia jelek udah dia ngisore wong elek. Naudzubillah min syarri dzalik. Makanya di sini disebutkan dzulumat yaumal qiyamah. Di sini kalau terjemahannya cuma kegelapan pada hari kiamat. Padahal adulmu itu satu kedoliman kalau dalam bahasa Arab loh ya. Kalau kita belajar bahasa Arab, adulmu kedoliman satu. Itu dulumatun, kegelapan demi kegelapan. Itu jamak dari dulmun. Dulumatun itu jamak dari dulmun, kegelapan yang banyak. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Naudzubillah min syarri dzalik. Nah, selanjutnya ini yang tadi saya sampaikan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian adalah pemimpin. Masing-masing kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, atas kepemimpinannya. Kita semua ini, masing-masing kita, semuanya mau jadi bapak berarti dia nanti hadisnya itu sebenarnya lebih panjang. Kalau laki-laki itu akan memimpin istri dan anaknya, maka dia akan ditanya tentang istri dan anaknya. Maksudnya apa? Lah bojomu itu ajari syariat Islam pora, ngaji pora, kudungan pora, sholat pora, ngono. Anaknya juga sama, kamu ajari syariat Islam enggak? Kalau cuma yang penting urip, kaya kewan. Ning kayak pangan ngono karo tempat tinggal ngono ta. Nek ngono kaya kewan. Tapi kalau kita manusia harus diajari syariat ini gitu loh. Itu akan dimintai pertanggungjawaban bagi kepala rumah tangga, bapak. Jadi pemimpin itu juga. Terus kalau istri bagaimana? Istri itu akan dimintai pertanggungjawaban atas anak dan harta suaminya. Harta suami yang ditinggal di rumah itu tanggung jawab istri. Itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Duitnya mbiyen tak nggo apa wae. Peninggalannya rumahnya bagaimana? Barang-barang itu tukoke gur diklemprake bar kuwi. Wis iki murah, diskon. Check out. Nah, tekan omah. Apa nono ngene tumpuk meneh. Cekcok baru ya. Dihapusi. Wis duwe tuku meneh. Lemarine ning dapur kae wis sampe kebal kae wis. Sing dienggo ndi ya paling ya gur kuwi karo kuwi. Piringe pira, gelasé pira, sendoke pira sing dienggo. Sing ora tau dienggo karo sing dienggo kira-kira kae sing ndi. Itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Durung klambine ning omah wis. Klambi buka lemari gede sini full. Wah, seranti klambi jenenge. Entek klambiku le, semono ki apa? Ya Allah, itu dimintai pertanggungjawaban.
terus bagaimana? Bahkan di dalam hadis itu juga disebutkan kalau pembantu sekalipun, budak sekalipun itu juga akan dimintai pertanggungjawaban atas harta yang harus dia jaga. Jadi kalau faham ini, seseorang jadi pembantu atau budak sekalipun ora mungkin belandang ke perhiasane tuane, ora mungkin. Karena dia tahu bahwa akan dimintai pertanggungjawaban atas itu semua. Kan seringan kabar pembantu menggelapkan perhiasan atau gondol melayu nggawa apa ngono. Dan seterusnya. Kenapa kok gitu? Karena dia nggak tahu syariat Islam gitu loh. Nah, coba sila pertama biyen tetap enak ya. Berkewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Was, jos Indonesia. Kalau nggak jalankan syariat kan berarti sawah dia gitu, kena pasal gitu. Ya, kita lanjutkan sabda Nabi yang lain, ayyuma ra'in ghasya ra'iyatahu fahuwa finnari. Pemimpin mana saja yang menipu rakyatnya maka tempatnya adalah neraka. Wis rumakno. Sing ngomong dudu aku wis. Aja nesu karo aku, santai wae. Aku gor nyampeke gor maca iki lho. Monggo, pemimpin menipu rakyatnya tempatnya neraka. Kepala rumah tangga ngapusi, misalnya bapak ngapusi bojone, nikah meneh. Nek nikah meneh ngomong wae apik-apik. Nikah untuk selamanya, ora kudu dolanan. Ngapusi udah, nipu udah, nah untuk bilang tempatnya neraka. Baik-baik saja, bicara baik-baik, dimusyawarahkan. Selanjutnya hadis riwayat Bukhari juga. Man istar'ahu Allahu ra'iyatan thumma lam yahudha binushihi illa haramallahu 'alaihi al-jannah. Barang siapa diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian dia tidak mencurahkan kesetiaannya, dia tidak mau memberi nasihat kepada rakyatnya, illa haramallahu 'alaihi jannah, pasti Allah akan haramkan baginya surga. Maksudnya dia haram masuk surga. Jadi kalau jadi pemimpin itu harus nasihati rakyatnya. Ora gerwaton sing penting dadi pemimpin. Gerwah-wahan. Aku tak mirilin. Iso nasihati ora iso, ruwet. Aku jadi kepala rumah tangga lah, bojomu tok nasihati ora? Arep nasihati piye nah. Nasihat ra kudu nggawa Quran, ra kudu nggawa hadis. Nasihat sebisa kita, semampu kita, harus nasihati. Salah bilang salah. Kajian seperti ini kita dapat ilmu, malah bilang baik-baik. Kamu gak boleh gini, gak boleh gitu, nah gitu. Nah, kamu harus lurus, harus pakai jilbab, harus keluar pakai jilbab, harus pakai mahram kalau bepergian, dan seterusnya bilang baik-baik. Harus ngaji, sholat tepat waktu, ikut kajian. Ra percaya karo omongan jenengan, jangan ngaji. Kok ngono to Pak? Aku sering nyampaikan, bojoku biyen nek tak omongi ra gugu. Biyen masalahnya bareng gue ya tak ajak ngaji wis ngaji ngaji. Bar gue lagi ngomong, "Oh, ternyata ngono ki ora oleh to." Lah nggih aku ngomong apa lah ngono ketinan. Wis tak andani ora oleh nekat kok kowe. Lah sing ngomong nek wong liya kan lagi percaya to kowe, omonganku ora percaya ya ben ngarepmu. Nah, mungkin ngono ki sosok. Nah, karena itu dulu. Nah, kalau sekarang udah wis alhamdulillah udah nurut openo bener mangan bojoku lah ben. Nah, jadi seperti itu sosok ya memang karo bojone ra percaya. Iya ta, Pak? Bojo-bojo iki diandani sosok ora percaya, nek ra percayane jangan ngaji. Nah, omongannya ustadz, omongannya dia kan dipercaya kalau dia ya, bisa jadi iya. Jangan ngaji sing ngomong ustadz lagi percaya.
Ustaz hebat, oh ya datang. Oh, nah. Bayar. Biar sampai datang kajian bayar ya tak bayari, terus teko bayar. Awalnya senengnya ngaji ngono kuwi ben tak bayari, oh jalur piro tak bayari. Kan ada tuh kajian bayar kan ada. Bayar tak bayari. Baru gue lagi, oh iya lagi percaya omonganku. Oh, nek bayar percaya omonganku tak bayar. Aku ngomongin bojoku ora bayar aku. Iya ora apa-apa, omonganku ora bayar memang. Tapi ora tau percaya ya monggo. Bareng ustate sing bayar memang percaya padahal omongane padha. Seminar lagi lagi. Iya tahu pelatihan yang bayar atau seminar atau misalnya Hanan Ataki atau siapa tuh. Itu kan mesti bayar tuh. Bayar. Ngono ki, wah aku pengen datang om, bayar piro? 50 tak bayari. Oh, sekarang lah tekan kono beno omongane padha ya. Lah tiwas aku belajar sprene tak andani kowe gratis. Aku malah njaluk sing bayar ya bayar ora apa-apa, penting kowe percaya kuwi. Ya Allah ya Rahman. Ya, kita lanjutkan. Intinya tetap mereka harus dinasihati. Anak kita pun sama, terkadang omongannya gini, kalau anak itu memang ada masa-masanya. Ketika umur masih kecil sampai umur 7 tahun itu yang diandalkan adalah omongan bapak ibunya. Nanti setelah itu masa umur 7 tahun sampai dewasa sih yang andal-andalke omongane gurune ayah. Belum sampai 7 nih, berarti 1 sampai 5 lah. Nah, nanti kalau udah sekolah itu omongane gurune. Sampai umur 10 berapa. Setelah itu omongannya koncone. Ya memang seperti itu masanya. Ya mereka tetap harus belajar dari semuanya. Tapi terkadang omongan kita nggak digubris ora apa-apa. Misalnya kita sing di pas anak kita umurnya adalah masa ketika dia yang digugu adalah gurunya. Ngomong wae WA gurune. Tolong nasihati anakku tentang iki. Engko sing ngomongi gurune ustazah ngono lagi percaya. Itu harus komunikasi antara guru dan orang tua. Jadi memang terkadang kita harus belajar parenting di situ. Nah, karena memang masa-masanya beda-beda, umur sekian. Tapi ya kok orang gugu omongane pake. Nah, sosok ngono kuwi ya wong tua orang ngerti parenting. Makanya sesekali harus belajar parenting umur anak sing digugu omongane sapa. Nah, aku harus tahu itu. Kita lanjutkan. Di riwayat yang lain juga berbunyi, lalu dia mati pada hari kematiannya itu dia dalam keadaan menipu rakyatnya, maka Allah mengharamkan surga baginya. Na'udzubillah min syarri dzalik. Juga sama. Sabda Nabi yang lain, "Ma min hakimin yahkum bainan nas illa khubisa yaumal qiyamah malakun akhidu bi qafahu fa in qala alqihi alquhu fil jahannam arba'ina kharifan." Tidak ada seorang hakim pun yang memutuskan perkara di antara manusia kecuali pada hari kiamat kelak ia akan ditahan. Sedangkan satu malaikat memegang tengkuknya. Jika dikatakan lemparkan ia, maka malaikat itu akan melemparkannya ke dalam neraka jahanam sejauh 40 tahun perjalanan. Tapi kalau dikatakan masukkan dia surga, ya surga. Ini kaitan dengan hakim juga sama di sini. Jadi nggak cuma pemimpin saja. Nggak cuma ketika jadi pemimpin atau presiden atau Pak RT, Pak RW, Pak Ketua atau apa, bukan itu aja. Siapapun yang memutuskan kalau itu tidak sesuai dengan aturan Allah, nah nanti dipegang tengkuknya, wis karek neraka ke surga, wis malaikat karek wis nyekel karek sesuai dengan perintah, ngono tok. Sampai di sini hadis dan ayat kaitan dengan ini amat sangat banyak. Monggo barangkali ada yang perlu ditanyakan. Silakan. Orang yang masuk neraka itu ada batas waktunya setelah 10 tahun kemudian ke surga atau mesti seumur hidup sampai terus menerus di neraka? Jadi gini, wallahu ta'ala alam bisawab kaitan dengan itu. Ayat-ayat memang sangat banyak, tapi ada yang kekal. Kekal itu bagi siapa? Yang mati dalam keadaan syirik, kufur, gak percaya dengan Allah, gak beriman,
non Islam ngono wae. Atau bunuh diri. Bunuh diri, dia muslim bunuh diri, masuk di situ. Dia kekal di neraka. Adapun yang lainnya, kalau kita meninggal bukan dalam keadaan seperti itu, kita tetap muslim, mungkin ya maksiat, melakukan kesalahan. Ya kalau dosanya lebih banyak daripada pahalanya, maka masuk dulu ke neraka. Yaitu berapa tahun, ya tergantung dosanya jenengan. Dosanya kita masing-masing. Nek jegleke atuh ya suwi ngono wae, nek jegleke sithik ya sedilit ngono wae. Sesuai dengan timbangan tadi. Ya, ada kemungkinan ke surga itu ya tergantung amal masing-masing juga. Keyakinan kita kepada Allah benar enggak? La ilaha illallah kita tauhid kita benar atau tidak? Apakah di sana ada kesyirikan atau tidak? Di situ itulah yang nanti menentukan masuk surga atau tidak. Ya, memang kalau membahas tentang neraka itu menakutkan. Tapi gini, makanya kita harus usaha semaksimal mungkin untuk usaha yang terbaik. Ojo gerwaton kaya wong lho, penting ngalir aja seperti air wis wayahe urip ya urip, wayahe nikah ya nikah, wayahe ndek anak ya ndek anak, wayahe diputu ya diputu, kok ngono tok kaya wong-wong biasane. Nek ngono kuwi ya klebu sing 999 mau. Kalau ada 1000 orang masuk surga cuma 1 kan gitu. Ndak pengen jadi 1, ojo sing ngono kuwi, harus usaha. Saiki ngene wae arep munggah kelas iku kudu nek biyen lho ya, nek kurikulum saiki ora. Penting mlebu urip ngono munggah kelas. Nek zaman harus belajar dulu kan gitu kan. Arep lulus iki tenanan sik ngono lho. Kuwi kok arep munggah kelas ngono tok. Mosok arep ke surga kok santai. Walah kok penak men. Coba ke surga kurikulumnya padha kurikulumnya saiki. Wah penak wis. Mlebu surga kabeh yakin. Rene sing mlebu neraka kuwi. Mau iman orang gak iman surga kabeh wah penak. Tapi enggak adil, justru enggak adil. Gitu loh. Selain itu bahkan misalnya kita dapat door prize, ku ya tetep ade kudu rono, kudu daftar sih to paling ora. Atau paling tidak kita datang di situ kan. Peserta dulu kan gitu. Kita bukan peserta masa itu door prize ya omong kosong. Makanya daftar iki mau apa? Islam. Ora Islam ya ora mungkin mlebu surga. Harus ada usaha gitu loh. Nah, selain itu untuk dapat door prize tadi, door prize gorke pasangin apa tadi sepeda atau yang lain sebagainya. Kuwi ya kan tetap ada usaha. Nek enggak ada usaha jenengan meskipun warga situ jenengan kon jalan sehat ora gelem gor turun ning omah mengharapkan door prize omong kosong. Paham enggak sampai sini kan? Apa meneh surga sing nikmatnya tiada tara, tiada banding. Tentunya harus usaha, gitu loh. Nah, selanjutnya, kalau bisa usahakan jangan mampir dulu di neraka. Kok gitu? Gini. Dulu pernah saya sampaikan juga, mungkin pernah saya sampaikan kaitannya dengan ada orang yang ketika di dunia miskin, susah, terus tapi dia muslim. Ora pernah penak, jarang penake. Mati dalam keadaan muslim. Sampai di akhirat mlebu surga. Sijine wong penak terus ning donya wis anake raja ya. Lahir wis dadi anake presiden. Pokoke bar kuwi penak jalan tol kabeh. Penak wis enek pembantune sampai mati 7 turunan misalnya penak terus. Mati dalam keadaan enggak beriman. Kan ada 2 atau beda tuh. Satu susah, satu penak. Sing susah iki mlebu surga lagi sedikit. Sing karena dia muslim masuk surga. Yang enggak muslim tadi dia hidupnya enak masuk neraka. Podo-podo diceluke sedilit ning surga dilit, ning neraka dilit. Baru diceluk loro-lorone. Sing wong susah bendina ning donya ku sampai mati, takoni kowe biyen pernah urip susah? Wis lali ya. Begitu pula sebaliknya sing hidupe penak ning donya kabeh mu. Mlebu neraka sedilit. Kowe pernah oleh penak? Penake piye to wis lali.
Lagi sedilit tok kuwi. Kuwi durung kekal, lagi disuruh kowe delete, tarik ngono. Wis ngono kuwi. Dengan hadis ini, wah naudzubillah, aku kok sedilite wegah. Naudzubillah min syarri dzalik. Ngoten nggih, usaha. Kalau bisa cita-cita setinggi langit lah ngono lho jarine. Cita-cita mlebu surga Firdaus ngono nek ra iso kan paling isore ngono. Jangan cita-cita sampeyan mlebu surga nek ora ya mampir neraka sik ora apa-apa. Kok aku wegah ning ngono. Cita-cita setinggi langit ngoten nggih. Cukup? Nggih, silakan. Ini saya akan menulis. Buat baca ini tadi, sejak Nabi pun banyak orang yang seakan-akan zaman sekarang banyak. Zaman Nabi aja banyaknya seperti itu. Pengertian saya, orang muslim sekarang banyak, mayoritas. Tapi yang mukmin Sedikit nggih. apalagi yang bertakwa. Betul. Kita bisa dulu. Sesudah itu kalau saya melihat itu tergantung watak itu, karakter. Kalau orang yang hariannya tadi itu juga penipu. Ada yang hobinya senang menipu itu dikasih apa ya menipu. Pinjam duit alasannya si ansubut itu nanti ke sana ya, ngapusi lagi. Itu sudah pembawaan. Tapi yang lucu, nggak tahu bodoh. Jadi kan kelihatan sekali kalau ini orang muslim. Tapi kadang-kadang saya melihat seperti ini justru menjadikan memalukan ini. Betul. Seakan-akan yang di luar sana masuk neraka. Tapi keluarga kita sendiri yang begitu luar biasa yang kita lihat. Merembet lagi. Biasanya orang kita itu kan panutan. Yang belajarnya itu harinya itu tentang agama, ustaznya malah buat pengajian yang seperti terakhir di Sulawesi perguruan tinggi yang mempelajari keislaman agama kepala sekolah duit itu triliunan Palsu. ya, jadi saya seorang yang beragama saya kadang melihat ini gimana tuntunannya sudah luar biasa sejak dulu sejak Nabi sampai Nabi bersabda mungkin sampai sekarang melihat jadi kadang-kadang saya itu condongnya betul orang yang tadi belajar Islamnya biasa saja, tapi karakternya memang orangnya baik. Jadi ya surga terus karena saya memang nggak pernah merasakan susah. Aku jadi 5.000, aku senang. Ini kan lainnya jadi satu seri, aku pengen tuh kaya kalau saya nggak susah. Nah ini rokok dunia. Nah ini pemahaman saya kok seperti itu. Di sini sudah bagus tuntunannya, tapi kita ini ada tingkatan, keduanya condong ke karakter, sudah watak. Kalau wataknya itu sudah sedang dirasani, ayo mesti rasani. Ada orang ini mesti. Nah ini kan. Ya, sedikit saya tambahkan. Sama seperti yang disampaikan oleh orang-orang mu'alaf. Contohnya Ustaz Felix Shaw, Don Titan, dan lain sebagainya. Orang yang sebelumnya enggak muslim terus dia masuk Islam. Itu mesti yang dinasihatkan oleh gurunya ketika dia mau masuk Islam apa? Kalau kamu pengen masuk Islam, ojo ndelok wong Islam. Ngomongnya ngono kuwi. Kowe nek ndelok wong Islam ora sida mlebu Islam. Yakin. Kalau kita melihat orang, jadi sebelumnya kita nggak muslim misalnya, kita mau pengen masuk Islam, itu dinasihati sama gurunya. Kalau kamu masuk Islamnya karena lihat orang Islam, orang sido mesti. Tapi kalau kamu lihat dari aturannya, itu pasti kamu jadi masuk Islam. Karena aturannya baik. Jadi ini aturannya. Jadi gini, selain itu, aturan-aturan ini untuk mengatur diri kita. Untuk mengatur diri kita yang muslim ini. Dan saya yang ngomong di sini enggak luput dari aturan itu, sama saja.
Jangankan saya, sekelas Nabi pun juga sama. Kaitan dengan syariat itu berlaku untuk semuanya. Sekelas Nabi, ustadz, kiai, anak ustadz, apa dudu, apa rakyat jelata, apa siapapun dia ngaku muslim, aturannya podo. Tinggal jenengan mau jalankan atau tidak. Kalau mau jalankan jenengan dapat surga, enggak menjalankan neraka. Wis ngono tok. Kalau kita membanding-bandingkan delok kocone dhewe atau delok orang di luar, kita juga nggak tahu. Lihat teman kita di sini, kita apik banena nek utang ngemplang. Kita apik banena ning kono bojone di KDRT misalnya. Atau yang lain sebagainya. Kita nggak tahu. Begitu pula yang di luar sana ketoke apik ning ngarepe dhewe. Lah kita nasabah dia ya dia baik mesti. Kita customernya dia pasti baik. Lah wong ini burine ngopo? Ada ya ora ngerti padha wae. Dan kaitan dengan syariat Islam ini tuntutannya untuk kita jalankan masing-masing. Ini berjalan, ya kita pelajari ini untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Kita ajarkan kepada orang sekitar kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro di situ. Ini syariat disampaikan untuk apa? Untuk kita pelajari, untuk memperbaiki diri kita. Kalau sudah kita usaha semaksimal mungkin, setelah itu meskipun jojit duwe kejelekan, tetap sampaikan pada orang lain. Yang sudah kita jalankan, nah inilah yang harus kita terus adakan supaya ada amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Orang-orang Bani Israel mereka dilaknat itu kan karena ada kemungkaran dibiarkan. Itu salah. Jadi kalau ada kemungkaran ingkari. Meskipun baru ya di elek-elek tenan ya kan. Piye to ya mbok ben ngono. Itu pasti, tapi ya udah biarin, yang penting kita jalankan syariat. Perkara wong arep seneng apa susah urusan dia. Jadi seperti itu. Ada satu cerita pengalaman terus terang aja, bukan sombong, tapi cerita yang lucu. Mencari tempat sholat masjid itu sebenarnya luar biasa, jauh masuk ke tapi keislamannya itu luar biasa, apa seperti yang dikatakan. Jadi namanya hukum saling membantu itu luar biasa. Itu minoritas. Nah, sampai saya itu berpikir juga, kalau minoritas itu luar biasa kerjasamanya dalam kekeluargaannya. Sampai di sana, oh di sini makan, gitu. Nah, luar biasa. Ya, begitu pula sebaliknya. Sekarang di Indonesia yang minoritas siapa? Mereka cukup solid. Lah kita yang mayoritas orang solid, ngono lah. Iya sama aja. Itu di mana pun juga seperti itu. Nah, maksud saya kita saudara-saudara kita yang mayoritas ini kok terus kita desanya gitu. Betul. Maksud saya gitu. Sekarang contohnya aja sama-sama belajar di tanah suci pulang beda. Satu NU satu Muhammadiyah. Mahal ini kayak bicara dari itu. Ya sudah. Iya. Jadi kan aduh tempat kita kok seperti itu gitu. Ya gini, Allah memang bikin seperti itu. Jadi ujiannya memang di situ itu. Ujiannya memang di situ itu. Bahkan ayatnya liyudhiqa ba'dahum ba'sa ba'din. Itu ujiannya, itu enggak bisa. Nabi dulu mintanya itu enggak dikasih. Jadi Nabi pernah minta supaya umatku tidak akan ada paceklik yang menyebabkan mati bareng, diiyain sama Allah. Yang kedua tidak miskin. Jadi supaya kaitan dengan harta itu juga dibukakan sama Allah, diiyain. Tapi kan yang ketiga nggak boleh. Nabi minta supaya orang Islam tidak saling tengkar di antara mereka. Allah nggak ngasih. Saling tengkar, saling emosi, saling ngasih ujian, saling mendolimi, saling mencerca, saling fitnah dan seterusnya. Itu nggak dikasih sama Allah. Maka terjadi. Dan kaitan dengan itu ayatnya di sana, liyudhiqa ba'dahum ba'sa ba'din.
supaya Allah mencicipkan kejelekan orang lain kepada orang ini. Jadi kene menerima kejelekan dari sini, sini menerima kejelekan dari sini. Memang ujiannya di situ. Lah kita termasuk sing ngasih kejelekan apa enggak lagi, itu aja. Udah. Tinggal kita jadi orang yang khairun nas anfa'uhum linnas, menuai. Kita usaha jadi yang terbaik untuk orang lain, memberi manfaat orang lain. Wis kaitan dengan kejelekan kita singkirkan, selesai. Maafkan, selesai. Udah gitu aja, ngoten nggih. Nah, monggo silakan. Jadi gini, kalau memang itu baru pertama, kita boleh nasihatin, paham ya? Kita pimpinan di sini, ada di atasan jian duran dan seterusnya. PNS misalnya, paling gampang kan ya. Terus instansi tertentu di sini misalnya, enak sing elek. Pemimpin nasihati dia, perbaiki dia. Nggak bisa serahkan atasan. Ngono. Jadi seperti itu, bukan berarti kita menutupi itu, enggak. Tapi kita perbaiki dia. Jadi orang melakukan kesalahan itu dinasihati, diperbaiki. Kalau memang dia bisa baik, dilanjutkan. Kalau tidak, lapor atasan. Jadi seperti itu. Terus yang salah, yang sering terjadi korupsi misalnya. Bawahanku korupsi, wes bacot konangan, ya dhewe ora iso ngapa-ngapa, ngapain ditutupin. Gitu nggih. Selain itu gini, dalam hadis pernah saya sampaikan kaitan dengan anaknya orang bangsawan, dia mencuri, perempuan cantik, jadi anak bangsawan, terawat dia nyuri. Orang Islam kan ada sahabat yang bilang jangan dipotong tangan, kasihan anak bangsawan cantik dan seterusnya. Yang satunya tetap potong tangan lah gitu, karena dia melakukan kesalahan, karena dia mencuri. Sampai akhirnya lewat Anas bin Malik atau siapa intinya yang dekat dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, ya Rasulullah, ini ceritanya gini, ada sahabat yang mereka berselisih pendapat, ada yang minta untuk dipotong, ada yang melarang jangan dipotong. Nabi setelah itu segera sholat, setelah sholat marah-marah Nabi. Laukanat Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Kalau saja Fatimah bintu Muhammad putriku itu mencuri, aku sendiri yang akan motong tangannya. Jadi seperti itu. Kalau kaitan dengan had, kaitan dengan hukuman Islam itu harus adil. Itu mau yang ngelakuin siapapun, bawahan kita, atasan kita, harus tetap ditindak. Kalau memang bisa diperbaiki, misalnya kesalahan itu nggak mungkin langsung besar. Kesalahan itu pasti dimulai dari yang kecil-kecil terlebih dahulu, dan itu pasti nanti sampai numpuk di belakangnya, melakukan perbuatan yang besar sampai konangan tadi. Orang mungkin mau langsung ngetik-ngetik lagi mlebu langsung korupsi, monggo Islam. Kuwi mesti nunggu sik biasane. Gen ngerti nek padha-padha ketangkep ya cucuk lah. Misale 271 triliun, nah cucuk ngono lho, nggo 7 turunan rantai kuwi misale. Nek sithik ngapain ngono to mesti. Itu pasti orang-orang yang sudah lama di situ. Dan itu pasti dia juga memiliki kesalahan dari yang kecil-kecil terlebih dahulu. Ngoten nggih? Makanya harus diperbaiki tetap. Tapi saya melanjutkan itu, saya menarik itu bukan. Seandainya dia tidak uang memakai berapa juta katanya. Tidak sampai kata saya digedap di sini.
berarti sebenarnya uang ini naik ke atas hasilnya ini. Jadi kan ini juga bohong ke atas. Maksud saya tadi yang kita membina tadi kena sebagai penipunya ke atas. Ya gini, kalau memang itu nanti kaitan dengan uang yang ke atasan, biasanya enggak, uang itu turun dari atasan turun. Nah, kalau pendapatan ya dia harus ngutang dulu, ditutup dulu, dia harus mengembalikan utang, tanggung jawab dia. Bukan terus yang dimanipulasi laporannya, enggak boleh. Laporan kalau dimanipulasi jelas haram di situ. Lebih-lebih ini kaitan dengan apa ya? TU, kaitan dengan sing bendahara, sing ngurusi duit, sing admin, sing ngurusi kuwi. Itu biasanya yang memanipulasi data di situ itu. Korupsi itu biasanya kan ya sing nyekeli duit, sing laporan-laporan kuwi ngoten. Ini yang harus jujur di situ. Ya, yang mengolah data itu tadi. Kalau dia bohong ya kembali lagi ke sebelumnya kan gitu. Ngoten nggih, cukup nggih. Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.